Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haminun, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Sains. Bidang ilmu saya adalah Administrasi Negara, jurusan Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah. Saya adalah salah satu dosen ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luhuk sejak tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Luhuk merupakan salah satu universitas yang berada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai dosen tetap dengan nomor NIDN 0910098802, saya juga dipercayakan oleh Rektor menjadi Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak tahun 2021 hingga saat ini. Di sini saya mengampu mata kuliah proses pembentukan peraturan daerah yang berbobot 3 SKS. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, pokok, dan ruang lingkup dari peraturan daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan materi, fungsi, dan metodologi dalam proses pembentukan peraturan daerah. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan dan posisi peraturan daerah, serta mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah strategi pembuatan peraturan daerah. Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan peraturan daerah di Indonesia. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah proses pembentukan peraturan daerah. Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan peraturan daerah. Mulai dari pengertian peraturan daerah, tata cara penulisan peraturan daerah, pembentukan peraturan daerah yang baik, asas pembentukan peraturan daerah, asas lain sesuai substansi peraturan daerah yang bersangkutan, proses penyusunan peraturan daerah, proses penyiapan peraturan daerah, teknik penyusunan peraturan daerah, serta kerangka peraturan daerah, dan ada juga materi pokok yang diatur dalam pembentukan, serta ketentuan pidana jika diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Ketentuan peralihan serta penyusunan produk hukum daerah, serta jenis dan hierarki program pembentukan peraturan daerah, jenis peraturan perundang-undangan lain, penyusunan rancangan peraturan daerah, serta perencanaan, lalu kemudian mekanisme penyusunan prolegda atau program pembentukan peraturan daerah, serta mekanisme penyusunan prolegda di lingkungan DPRD. Persiapan serta pembahasan hingga ketentuan penutup dalam proses pembentukan peraturan daerah. Untuk materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini diantaranya yaitu yang pertama ada pendahuluan berupa peraturan daerah, tata cara penulisan peraturan daerah, dan pembentukan perda yang baik. Asas pembentukan peraturan daerah dan asas lain sesuai substansi peraturan daerah yang bersangkutan, lalu proses penyusunan peraturan daerah dan proses penyiapan peraturan daerah. Teknik penyusunan peraturan daerah dan kerangka peraturan daerah, materi pokok yang diatur dan ketentuan pidana dalam pembentukan peraturan daerah, ketentuan peralihan dan penyusunan produk hukum daerah, jenis dan hierarki program peraturan daerah, serta penyusunan rancangan perencanaan mekanisme penyusunan prolegda atau program pembentukan perda, mekanisme penyusunan prolegda di lingkungan DPRD, serta persiapan, pembahasan hingga ketentuan penutup. Nah, untuk sistem pembelajaran kami di masa pandemi, Universitas Muhammadiyah Luhuk, khususnya di Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kami menggunakan sistem pembelajaran tatap muka terbatas di kelas ataupun secara hybrid atau online dengan menggunakan aplikasi daring seperti Zoom atau Google Meeting. Nah, untuk mempermudah pembelajaran atau penyampaian materi, saya juga menyiapkan bahan ajar yang bisa diikuti dengan mudah oleh mahasiswa, seperti menyiapkan buku pegangan yang sesuai RPS atau slide presentasi dalam kelas. Untuk sistem pengumpulan tugas saat ini, Universitas Muhammadiyah Luhuk mulai memberlakukan paperless dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih, seperti melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, email, dan sebagainya.
Dalam sistem pembelajaran untuk pengumpulan tugas mandiri, mahasiswa atau secara kelompok, secara khusus saya menggunakan aplikasi WhatsApp dan email. Tujuannya selain memudahkan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas, juga agar terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa sehingga lulusan nantinya memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini, pertama saya terapkan metode ceramah untuk menyampaikan materi, dan yang kedua saya menerapkan diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok, saya biasanya memberikan studi kasus mengenai persoalan pemerintahan yang terupdate atau menjadi bahan pembicaraan publik yang terbaru, sehingga mahasiswa dapat mendiskusikan dan mempresentasikan apa yang menjadi bahan diskusi. Kemudian mahasiswa lebih percaya diri dan kritis untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka. Untuk sistem penilaian terhadap mahasiswa, kami memberikan penilaian dengan indikator untuk kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 10%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Jika ada mahasiswa yang mungkin nilainya kurang baik dalam mata kuliah ini, kami akan memberikan remedial atau perbaikan sesuai kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas. Berikut saya akan sajikan video pembelajaran mata kuliah proses pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara tatap muka terbatas di kelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi adik-adik mahasiswa. Di sini saya akan membawakan mata kuliah tentang mata kuliah ini EPS ya. Mata kuliah proses pembentukan peraturan daerah. Nah, ini pemerintahan mata kuliah ini diwajibkan ya. Lalu kalau kontrak saya sudah bahas dalam LPS ini, sudah ada semua tentang penilaian, lalu kemudian kontrol dari pemanggilan ya, lalu kemudian tugas individu, tugas kelompok, keaktifan di kelas ya. Pada dalam hal ini di saat ada materi, tadi langsung respon. Nah, itu juga masuk dalam kategori penilaian ya. Lalu untuk mata kuliah ini di LPS saya ini saya sudah tuangkan tentang ini ada deskripsi singkat dari mata kuliah saya. Nah, ini tujuan dari capaian mata kuliah saya, kata capaian saya adalah ini ya, ada saya akan bacakan di ini ya, deskripsi singkat mata kuliah saya. Pertama ada pengertian peraturan daerah ya, lalu kemudian nanti kita bicara masalah pengertian apa itu peraturan daerah ya. Lalu kemudian tata cara penulisan peraturan daerah. Nah, ada tata cara dalam hal penulisan peraturan daerah yang wajib kita ketahui agar supaya sebagai lulusan ilmu pemerintahan yang lebih bagus, maka kita juga harus tahu tata cara penulisan perda yang baik ya. Lalu kemudian ada pembentukan perda yang baik, lalu ada asas pembentukan perda ya, asas pembentukan perda di sini. Lalu asas lain sesuai substansi perda yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada proses penyusunan peraturan daerah. Lalu proses sebelum kita susun, jelas kita ada yang namanya proses penyiapan ya. Lalu ada teknik penyusunan peraturan daerah serta kerangka peraturan daerah serta materi pokok yang diatur. Nah, untuk ketentuan pidana juga kita harus pelajari jika diperlukan dalam hal penyusunan perda, ketentuan peralihan, lalu ketentuan penyusunan produk hukum daerah. Lalu ada jenis dan hierarki P3 ini. Sebentar istilah P3 nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Lalu jenis peraturan perundang-undang lain ada penyusunan rancangan peraturan daerah serta perencanaan mekanisme penyusunan prolegda atau program pembentukan perda ya. Nah, ada juga mekanisme penyusunan prolegda tadi ya, istilah yang saya
yaitu program pendidikan muda ya, di lingkungan DPRD, lalu persiapan serta pembahasan terakhir yaitu ketentuan penutup dari. Nah, untuk pustaka di sini saya mengambil ada JDIH Kabupaten Magelang tahun 2022. Ini adalah saya mengambil yang terbaru. Karena kenapa saya ambil yang terbaru? Agar supaya kita mempelajari ilmu terbaru, tidak ketinggalan. Nah, lalu kemudian ada buku dari proses pembuatan peraturan daerah ini ya. Lalu ada teknik penyusunan peraturan daerah bagian lingkungan dan HAM Kabupaten Garut punya, yang saya coba jadikan sebagai referensi. Jadi ada 3 buku yang saya coba jadikan sebagai referensi. Lalu untuk ini media pembelajaran ya sama, ini kita di sini saya teaching, saya dan saya selaku ketua dari koordinator mata kuliah ini. Lalu ada Bapak lihat di sini, Anda bisa lihat. Nah, selanjutnya untuk materi untuk pertemuan kali ini, selain kita membahas masalah kontrak, di sini saya mencoba untuk membawakan pengantar ya, pengantar mata kuliah ini. Jadi proses pembentukan peraturan daerah di pertemuan pertama ya. Nah, sebentar, kalau ada yang masih perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Nah ini. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya mencoba memberikan Anda sedikit motivasi. Ini di sini ada hiduplah seakan-akan kau mati besok, lalu kemudian belajarlah seakan-akan kau hidup selamanya. Ini kata Mahatma Gandhi, bukan kata saya. Dia katakan bahwa hiduplah seakan-akan kau mati besok, berarti lakukan yang terbaik. Lalu belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Artinya belajar ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setelah Anda selesai, berarti tidak langsung selesai juga tanggung jawab Anda untuk belajar. Ya. Berarti belajar itu dari semenjak dalam buayan sampai pada liang lahat kita diperintahkan untuk terus belajar. Kalau dalam Islam dikatakan ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbika Allah ya. Jadi kita disuruh membaca. Itu sedikit Lalu ini ada sedikit gambar. Ini saya mengambil gambar yang gambarnya tidak tertarik, agak-agak. Nah, ini saja. Saya berdiri ya. Bisa kelihatan yang sebelah sini? Jadi ini indah kabar daripada rupa. Ini ada kasus tentang kemudian prioritaskan peningkatan pelayanan kesehatan dasar primer antara lain percepatan perbaikan gizi masyarakat. Lalu ini ada beberapa kasus ya, peningkatan kesehatan ibu dan anak. Nah ini gambar yang saya coba ambilkan. Lalu ada peralatan pada tingkat berapa? Daerah tingkat 2 ya. Kalau tingkat 1 ada apa? Provinsi. Nah, jadi kalau untuk tingkat 1 ada provinsi, tingkat 2 ada kabupaten ya. Dan ini ada dasar hukum penyusunan produk hukum daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 10 dari Dasar Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi saat kita membuat produk hukum daerah, dia ada undang-undang yang mengatur, tidak langsung jadi seperti itu ya. Jadi ada undang-undang yang mengikat para DPR dan juga sebelum bupati mensahkan merestui, dia harus kaitkan dulu dengan undang-undang yang ada ya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di pasal 113 sampai dengan pasal 1147. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah. Jadi undang-undangnya ini disimpan-simpan lah di otak. Ada Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur
penyusunan produk hukum daerah. Nah, peraturan ini untuk inisiatif pembentukan perda ada rancangan peraturan daerah yang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, ini ada rancangan yang dari DPRD maupun dari Bupati. Jadi tidak selamanya ada rancangan itu hanya melulu pada DPR dan atau hanya kepada Bupati ya. Jadi dia harus dua-dua harus kerja. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama. Ini jika terjadi ada materi yang sama, biasanya kan antara DPRD ada materinya yang sama dengan dengan Bupati ya, dalam hal ini kepala daerah. Maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD. Jadi rancangan yang dibahas itu adalah yang dari DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Dia hanya dijadikan sebagai bahan persandingan kalau yang dari Bupati. Tapi yang dibahas pertama itu adalah dari DPRD. Nah, program penyusunan perda dilakukan dalam satu program legislasi daerah sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih. Jadi satu program legislasi daerah dibahas supaya tidak terjadi ada aturan yang sama nantinya. Ada tumpang tindih di sini. Oh, ini dia sama aturannya. Sudah terlanjur dibahas, mending di cross check dulu ya sebelum dibahas. Lalu sehingga dalam penyiapan satu materi perda, dalam penyiapan satu materi perda. Nah ini pembentukan perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuannya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu sebagai ya. Yang pertama kejelasan tujuan ya. Perda dibuat harus jelas tujuannya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi peraturan daerahnya itu jangan dibuat hanya semena-mena, tapi harus dari tadi yang saya bilang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Jadi bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai itu tadi. Ketika dia sudah menyambut itu berarti capaiannya sudah dicapai baru bisa istilahnya disahkan. Kalau kamu lihat di dalam sidang DPRD ada di Toki Palu, ketukan Palu sidang itu adalah sesuatu yang sakral. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Makanya ditanya dulu di ruang. Sudah sepakat, ya kan? Kalau dalam persidangan Anda pasti akan mendengar kata-kata sepakat. Berarti kalau sepakat baru seperti itu ya. Lalu, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga pejabat yang tidak berwenang. Jadi ketika ada pembuatan undang-undang yang tidak berasal dari pejabat yang berwenang, maka undang-undang itu tidak masalah untuk dibatalkan. Ya. Selanjutnya, di poin C dia katakan seperti ini, kesesuaian antara jenis dan materi muatan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Jadi jenis muatan dari peraturan daerah itu harus diperhatikan baik-baik. Harus diperhatikan baik-baik, tidak bisa sembrono, tidak bisa asal-asalan begitu. Lalu kemudian di poin D dia membahas bahwa dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Nah, selanjutnya kedayaan dan hasil gunaan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Jadi setiap peraturan yang dibuat itu harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Tadi yang saya bilang ketika undang-undang itu dibuat bukan untuk rakyat, berarti harus ditinjau kembali. Jangan hanya kepentingan para elit, ya. Lalu kemudian DPR toki palu, ketuk palu, atau hanya kepentingan bupati lalu kemudian ketuk palu. Jadi ditinjau kembali di sini ya, tidak bisa asal. Di poin F dia katakan seperti ini, kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan. Persyaratan teknik penyusunan ada syaratnya diatur, lalu kemudian sistematika penulisan itu juga tidak sembarang, ada sistematikanya. Contoh kayak menggunakan huruf mungkin Arial atau Times New Roman, itu tidak, hal-hal sepele itu diatur juga dalam tata cara penulisan peraturan daerah. Lalu kemudian dan pilihan kata atau terminologi. Jadi pilihan kata-katanya itu tidak mungkin kan dia gunakan bahasa pasar karena ini menyangkut undang-undang yang peraturan. Serta bahasan hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terkadang Anda biasa mendengar di kalangan masyarakat ada undang-undang biasa. Ketika dijawab pasti akan menimbulkan pertanyaan. Oke, seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika kita membuat undang-undang dalam pasal diatur ya, di poin berapa tadi? Tunggu ya, saya cari. Ini di poin ini ya, penjelasan tujuannya, lalu untuk siapa ya, tadi bilang karena ini undang-undang kita tidak bisa asal kaprah ya, karena sudah yang ditulis. Kalau Anda bertanya tentang tanggapan saya ketika mengacu pada undang-undang, berarti kurangnya apa yang pertama tadi? Kurangnya sosialisasi ya. Undang-undang dibuat setelah jadi langsung disahkan tanpa disosialisasikan, sehingganya makanya tadi dikatakan agar tidak menimbulkan interpretasi ya, maka undang-undang itu disosialisasikan dulu. Kenapa sampai ada timbul pikiran-pikiran seperti itu? Kita pasti subjektif berpikir, kita pasti akan keluar sebagai manusia biasa akan keluar. Karena kenapa? Sebenarnya undang-undang ini untuk siapa? Pasti ya, kemarin kita dengar demo di mana-mana tentang undang-undang cipta kerja. Ini sekitar beberapa bulan yang lalu ya, ini marak dan banyak buruh yang demo kiri kanan. Nah sekarang bagaimana kita menjadikan itu baik? Yang pertama mungkin kita kalau ketahui, mungkin mereka belum paham tentang undang-undang ini, bahwa setiap pembuatan undang-undang ya, setiap pembuatan undang-undang tidak bertanya dulu pada masyarakat. Mereka tidak tahu ini. Caranya bagaimana supaya bagus? Dimulai dari diri sendiri. Persiapkan diri Anda untuk menjadi seorang pejabat yang mampu untuk mengemban tanggung jawab. Di kelas ini, di tempat lain, kalau di kelas ini saya pikir berapa persen Anda dapat ilmu. Silakan Anda banyak diskusi dan lain-lain. Ya, tanggapan saya hanya mengacu pada undang-undang tadi agar supaya tidak menimbulkan interpretasi, seharusnya kita tetap bisa diskusikan ya. Kembali ke persoalan itu. Oh ya, seperti itu. Masih ada? Atau ada yang mau disangka, silakan teman-teman yang lainnya. Atau pertanyaan lain selain dari pertanyaan siapa tadi? Al-Malik. Dari Al-Malik, ada lagi yang tambahkan barangkali dari Al-Malik? Silakan. Yang tahu kemarin ada mahasiswa yang sempat demo, mungkin ada yang tahu isu-isu terbaru, silakan kita diskusi di forum ini. Ya, silakan. Jadi langsung saja saya mengangkat kasus tentang Komisi 3, sidang Komisi 3 DPR RI Ya. yang dihadiri oleh Pak Mahfud MD, Bambang Paskul, dan anggota-anggota DPR yang lainnya. Kala itu Pak Mahfud MD mengatakan demikian, tolong Komisi 3 anggota DPR sahkan peraturan
perampasan aset sama dengan pembatasan uang kartel. Ya, begitu. Namun ditanggapi oleh anggota DPR, Bambang Paskual mengatakan demikian. Pak Mahfud boleh disahkan undang-undang perampasan aset, pembatasan uang kartel, kecuali bicarakan dulu dengan ketua parpol. Itu. Nah, saya berpikir begini, sistem DPR RI pusat saja memiliki pemikiran demikian, tunduk kepada ketua parpol. Iya. Bagaimana sampai ke daerah? Begitu. Itu yang pertama Ibu. Saya minta tanggapan Siap. dari Ibu. Bagaimana? Terkait seorang Mahfud MD kenapa harus mendengar harus menunduk ke ketua parpol ya? Bambang Paskual Ibu. Iya, ke ketua parpol. Nah ini sebenarnya pembahasan agak sedikit subjektif kalau kita bahas lebih dalam. Tapi nanti di pertemuan kedua saya pasti akan membahas ini, ya. Sebelum melebar kemana-mana, sedikit saya jawab bahwa seperti ini. Terkadang memang dalam pembahasan beberapa kali pembahasan saya juga nonton itu di TV One. Dalam beberapa kali pembahasan terjadi alot yang luas, ya. Karena itu tadi, ya, saya nonton itu juga terjadi alot di situ karena ada tarik ulur. Yang ini sudah bilang iya di sana masih tahan, ya. Ini biasa terjadi dalam dunia persidangan, bahkan berhari-hari ya. Kalau tanggapan saya, kita masyarakat harus lebih kritis melihat ini yang lainnya ada selain pertanyaan balik ada tidak? Pertanyaan lainnya masih ada? Tidak ada? Oke, karena sudah azan juga berarti barangkali sudah bisa ya kita sambung pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup materi ini, oleh Najwa Shihab. Ada kenal Najwa Shihab? Ada ya? Najwa Shihab katakan seperti ini, harta dan tahta memang dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Lalu tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta. Siapa generasi pencipta? Anda. Tinggal tunggu generasi pencipta, mereka yang akan harumkan Indonesia dengan karya. Jadi, Anda adalah generasi pencipta, silakan Anda jadikan bangsa ini harum. Lalu kemudian kemampuan membaca medan, kecerdikan melihat kesempatan dibutuhkan di tengah persaingan. Silakan Anda menjadi seseorang yang mampu berkompetisi agar supaya ke depannya Anda bisa menjadi lulusan yang baik. Ada banyak orang sarjana tapi tidak memiliki ilmu. Orang berilmu sudah pasti sarjana, dan orang sarjana belum pasti betul. Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.